Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan sifat-sifat yang mulia dari para pendidik juga orang tua. Setelah kita menukil kurang lebih 6 sifat, sudah 2 kali pertemuan. Dimulai dari yang pertama, pemaaf dan juga tenang, tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Dan itu sudah cukup banyak dari yang kita bacakan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasfahis safhal jamil. Maafkanlah mereka dengan pemaafan yang baik. Dalam arti kata-kata ulama tafsir, kalau orang minta maaf, maka maafkanlah. Atau orang berbuat salah dan dia sudah mengaku kesalahannya, maka dimaafkan. Yang kedua, lemah lembut dan menjauhi sifat kasar dalam bermuamalah. Saya sudah jelaskan, boleh tegas tapi tidak boleh kasar. Tegas itu misalnya, tidak boleh kerjakan ini, kerjakanlah itu. Ibu atau ayah tidak suka ini, jangan kamu kerjakan itu. Ini semua masuk dalam kategori tegas, boleh saja. Tapi kasar nggak boleh. Kasar itu keluar kata-kata yang tidak sopan, tatapan matanya yang selalu melotot, tangannya yang selalu melayang dan memukul. Ini semua dilarang. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia, Inna idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim baih. Kalau Allah menginginkan kebaikan dalam satu keluarga, maka Allah akan memasukkan kepada mereka sikap lemah lembut. Ini cukup banyak dalilnya, kita cuma ambil cuplikan-cuplikannya saja. Yang ketiga, berhati penyayang. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dan ini saya ingin ibu-ibu selalu merenungi hadis ini, terutama ibu-ibu ya, karena Nabi SAW mengatakan walidatun hamilatun rahimatun bi auladihinna laula ma yasna'na bi azwajihinna dakhala al-jannah wa dakhala musallayatihinna atau musalliyatuhunna al-jannah. Para ibu yang hamil lagi penyayang terhadap anak-anak mereka, jika bukan karena kesalahan yang mereka perbuat terhadap suami mereka, niscaya orang yang sholat di antara mereka akan masuk dalam surga. Ini hadis sudah kita jelaskan panjang lebar. Itu juga dengan hadis yang serupa, walidatun hamilatun rahimat laula ma ya'tina ila azwajihinna ladakhala musalliyatuhunna al-jannah. Kalau para ibu yang hamil, maksudnya orang yang hamil punya kedudukan sendiri dalam agama, karena setiap hamil berjuang di jalan Allah, maka ada pahalanya. Lagi penyayang terhadap anak-anaknya, kelihatan orangnya suka meraih, merangkul dan seterusnya. Jika bukan karena kesalahan yang mereka perbuat terhadap suami mereka, maka niscaya orang yang sholat di antara mereka akan masuk dalam surga. Artinya salah satunya penghalang bagi seorang ibu yang sudah punya anak masuk surga adalah perbuatan buruknya kepada suaminya. Ini juga sudah kita jelaskan tentang masalah ini, bagaimana punya hati penyayang, artinya suka mengalah kepada anaknya dan memberikan yang terbaik. Yang keempat, bertakwa, artinya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki yang luas bagi orang yang bertakwa, sebagaimana dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahan dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dan sudah saya jelaskan bahwasanya ketakwaan kepada Allah atau patuh pada perintah dan meninggalkan larangan ini bisa terwariskan kepada anak keturunan dan juga bisa memiliki efek kepada pasangan hidup kita. Kalau kita selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada efek kepada kesolehan pasangan kita dan juga kepada anak-anak kita. Yang kelima, selalu berdoa buat anak. Kalimat-kalimatnya selalu baik. Semoga Allah berikan kau hidayah nak. Semoga kamu lekas sembuh. Semoga kau tumbuh besar dalam keadaan dalam ketakwaan atau saleh. Maka jangan pernah ucapkan sekarang tidak boleh ada kalimat kamu nakal sekali, kamu gendut, kamu jelek, kamu hitam, kamu begini dan begitu. Ya. Menyesal ibu punya anak kamu misalnya. Ini semua tidak boleh ada. Ini bisa menjadi doa. Dan cukuplah kata Nabi SAW, janganlah seseorang yang tidak kalian mendoakan buruk atau berkata buruk buat dirinya, keluarganya dan hartanya, sehingga bertepatan dengan waktu yang Allah ijabah doa dan malaikat lewat mengaminkan, maka terjadilah
seperti apa yang didoakan itu. Kemudian sudah kita jelaskan pada saat itu ya, ibu dan bapak sekalian selalu rutinkan doa yang disebutkan dalam surah Al-Furqan ya, dan juga dalam surah Al-Hijr. Karena keduanya itu sangat ditekankan ya. Yang surah Al-Furqan ayat 74. Kalau yang pegang buku ada di halaman 145. Itu selalu dibaca. Itu berdekatan Al-Furqan 74 di bawah dan di atasnya ada Al-Ahqaf 15. Itu doa yang sangat mulia itu. Agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan anak-anak kita. Agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau Al-Ahqaf 15 bunyinya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan aku dapat agar aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi, dan perbaikilah untukku pada anak cucu keturunanku. Semuanya jadi orang baik. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim dan berserah diri. Juga dalam surah Al-Furqan setelahnya ayat 74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang selalu mengatakan, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan juga jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman atau bertakwa. Kemudian yang keenam yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya adalah masalah lemah lembut dan bermuamalah dalam bermuamalah dengan anak. Dan ini mirip dengan bahasan di poin nomor 2 sebenarnya. Lemah lembut. Tapi di situ lemah lembut menjauhi sifat kasar dan di sini lemah lembut dalam bermuamalah secara umum. Hadits Nabi SAW yang mulia yang pernah kita bahas pada Kamis yang lalu adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yuhramu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihin nar tahrumu 'ala kulli qaribin hayyin layyin sahal. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang diharamkan masuk neraka atau neraka diharamkan bagi mereka. Neraka diharamkan bagi orang yang dekat, mudah, lemah lembut dan membuat semua urusan gampang. Jadi tidak mempersulit. Orang kalau sudah minta maaf selesai. Orang kalau mau minta tolong dia mampu dia bantu. Jadi semuanya dipermudah. Maka ini masuk dalam poin nomor 6. Kita akan lanjutkan teman-teman pada siang ini. Semoga Allah berkahi untuk pagi menjelang siang ini. Sifat yang ketujuh, pendidik yang perlu diperhatikan baik-baik, yaitu menjauhi sikap marah dan emosional. Beranjak daripada hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Beliau bersabda, la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab. Janganlah kamu marah, jangan kamu emosional, karena itu orang itu mengulangi permintaannya berkali-kali dan tetap saja jawaban Nabi SAW, jangan kamu marah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6116 dan Ahmad jilid 5 halaman 408. Juga dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Al-Awsat nomor 2353 dan disebutkan dalam Sahihul Jami' di jilid 2 halaman 7374. Juga dalam Sahih Targhib atau dalam Targhib Tarhib ditulis oleh Al-Mundhiri jilid 3 halaman 277. Kedua buah hadits ini hadits yang mulia. Kalau hadits yang pertama tadi adalah seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, seakan-akan dia mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku supaya aku bisa tenang hidup, bahagia, tentram, gak punya masalah sama orang. Apa yang Anda wasiatkan? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kau marah. Apalagi ya Rasulullah? Ada yang lain gak? Jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah? Jangan kamu marah. Selalu begitu wasiat. Kau ingin tenang, ingin bahagia, kau pun tenang, orang lain pun tenang dari kamu, maka jangan kamu emosional. Subhanallah, emosi ini biasa merubah raut wajah, membuat tutur kata jadi tidak santun, ya. Dan akhirnya juga ide semuanya buyar. Tapi kalau orang dengan tenang,
dengan bijaksana menghadapi permasalahan, maka insya Allah akan jadi lebih mudah, lebih banyak idenya, lebih mudah dia memecahkan. Dan juga pada saat orang minta maaf, kalau orang sudah emosi, susah sekali memaafkan. Jadi orang kalau tidak emosi, maka akan mudah dia untuk bisa menerima permintaan maaf orang lain yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran surah An-Nur akan menjadi penyebab pemaafan Allah terhadap dosa-dosa kita. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin kalau memaafkan orang lain, Allah pun akan memaafkan kalian? Kemudian hadis yang kedua menjelaskan bahwasanya siapapun yang bisa mengontrol emosinya, maka dia masuk atau mendapatkan surga. Kata sebagian ulama hadis mengatakan bahwasanya dimaksud masuk ke dalam surga adalah penyebab orang tidak bisa konsentrasi dalam ibadah, penyebab orang jadi rusak hubungannya dengan Allah dan juga makhluknya Allah, manusia pun misalnya, maka itu karena emosional. Kapan dia emosi, maka dia susah untuk mengontrol semua jenis ibadah. Kalau orang dalam kondisi tenang, walaupun dia tidak emosi, walaupun dia dalam kondisi terdolimi misalnya, maka dia pun bisa berdoa dengan tenang. Kalau dia marah, ini agak sulit. Mungkin ada sesuatu yang dia ucapkan yang dia tidak sadar, ternyata karena marah itu membuat dia lalai, atau mungkin dia mendoakan buruk buat dirinya sendiri. Gitu ya. Mungkin dia doakan seseorang, ternyata doa itu tidak layak untuk orang tersebut, maka kembali kepada dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain kecuali di atas kepalanya malaikat mengatakan, wala kamithlu, wala kamithlu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Kita doakan kebaikan, maka kita dapat kebaikan. Kita doakan keburukan orang lain, maka bisa saja menimpa kita. Maka ini termasuk wasiat yang sangat mulia, pendek, padat, dan sederhana. Jangan kau marah, maka kau akan masuk surga. Dari Muadz bin Anas juga, radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man qadama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huril 'aini ma syaa. Barang siapa yang menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat hingga Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari mana yang dia kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4777, Tirmidzi 2022, 2490, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Juga disebutkan oleh Ibnu Majah di nomor 4186 dengan sanad hasan. Juga hadis yang lain yang menjelaskan tentang penilaian keperkasaan, kedewasaan, kebijaksanaan adalah bukan karena emosional, tapi justru kalau orang bisa mengontrol emosi. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah, laisa syadidu bisur'ah, wa innama syadidu may yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang bulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis ini riwayat Bukhari di 10 halaman 431 Imam Muslim di nomor 2609. Jadi kita lihat banyak sekali hadis-hadis atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang larangan untuk melakukan sifat ini, terutama bagi para pendidik, orang tua yang lagi mau mendidik anaknya gitu kan, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Saya sudah bilang teman-teman, ada efek kejiwaan. Kalau kita selalu kerjanya cuma tahu marah saja pada anak, percaya dia hanya bisa bertahan sama kita dalam waktu yang sangat pendek. Kemungkinan besar dia hanya berteman, hanya bertahan karena memang dia tidak tahu harus kemana. Tapi kapan dia temukan di luar rumah nanti ada orang, teman-teman dia mengajak dia pergi, walaupun tinggal di pinggiran jalan atau di bawah jembatan, dia akan pergi. Karena kekangan jiwa yang sangat besar. Setiap melihat ibunya, melihat ayahnya yang ada adalah marah. Tidak pernah diajak bermain, tidak pernah dibercandain, tidak pernah dididik. Belum diajar sudah mau anaknya faham tiba-tiba. Tidak mungkin. Kesalahan yang anak lakukan karena ketidakfahaman dia. Dan kita harus sabar dalam mendidik mereka. Dan ini perlu digarisbawahi tentunya. Makanya banyak anak-anak di luar rumah itu selalu dikasih motivasi oleh teman-temannya walaupun itu negatif. Puji-pujian gitu kan. Bahkan kalau mau loncat dari pohon yang tinggi pun atau tebing, maka temannya mengatakan kamu hebat. Gitu. Ini berbahaya sekali. Dan dia butuh itu. Manusia butuh pujian. Tapi tentu kita sebagai orang tua kita puji yang masuk akal. Kalau dia makan, pintar anaknya ayah atau ibu makan misalnya. Lalu di situ nanti disimpan ya, atau diangkatlah, atau dibersihkan ya, atau dicuci ya, diajarin caranya, dididik satu persatu.
Dan itu anak menjadi aset amal jariah terbesar buat kita sebagai orang tua. Karena apapun yang kita isi pada dia, itulah akan dia lakukan dan akan menjadi panen buat kita. Sekarang kita sadar atau tidak sadar teman-teman, bagi yang orang tuanya hidup dan membesarkan dia, maka sekarang selama kita jalan, orang tua kita panen pahala. Karena yang mengajar kita jalan awalnya adalah orang tua kita. Selama kita tahu ini baik atau ini buruk, dan itu orang tua kita yang ajarkan, nah ini baik, ini buruk ya, maka berarti juga orang tua kita akan panen pahala. Selama kita bisa berbicara dan melantunkan, mengeluarkan kosakata, itu orang tua kita panen pahala pada saat mereka mengajarkan. Ya, ini rumah, ini ayah, ini ibu, ini makanan, ini telinga, ini hidung, ini semua. Selama kosakata itu dipakai dan kita bisa menggunakannya, maka orang tua kita panen pahala. Dan sekian banyak tata cara pendidikan, cara membersihkan diri, cebok, cara mandi, cara menata ranjangnya, cara ini dan itu semuanya, semua sisi kehidupan dia kita akan panen pahala. Dari mana kita tahu teman-teman? Mungkin anak kita menjadi seorang tokoh masyarakat di waktu ini akan datang dan banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, banyak pahala yang dipanen. Maka itu aset amal jariah yang sangat luar biasa. Diriwayatkan bahwa Zainal Abidin Ali bin Husain punya budak yang memecahkan kendi yang terbuat dari keramik. Lalu pecahan kendi tersebut mengenai kaki Zainal Abidin hingga luka. Maka budak itu sontak berkata, Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Al-Imran 134. Zainal Abidin berkata, aku telah berusaha menahan dendam dan amarahku. Lalu budak itu berkata, Allah juga berfirman dan memaafkan kesalahan orang lain. Al-Imran 134. Lalu dia menjawab, aku telah memaafkan. Lalu dia menjawab, Allah Ta'ala berfirman dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maka Al-Imran 134 juga, maka Zainal Abidin berkata, sekarang juga kamu menjadi orang yang merdeka karena Allah. Ini diambil dari buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, atau cara atau metode mendidik anak dalam Islam. Betapa indahnya kata penulis betapa indahnya sikap pemaaf dan menahan amarah. Betapa eloknya buah keduanya sehingga Nabi SAW melarang seorang hakim memutuskan masalah dalam keadaan marah. Sebagaimana beliau bersabda, la yaqdiyanna hakimun baina itsnaini wa huwa ghadban. Janganlah seorang hakim memutuskan hukum di antara dua orang sementara dia dalam keadaan marah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6739. Artinya orang kalau marah buyar semua tadi idenya. Kesantunannya hilang, raut wajahnya yang santun, ramah, cantik ataupun gagah hilang, semuanya akan hilang, berubah menjadi tidak baik. Dan subhanallah, marah itu membuat sekian banyak urat saraf kita tegang. Untuk meredahkan kembali itu butuh waktu. Nah, di waktu-waktu tegangnya itulah di mana banyak orang yang menjadi atau itu menjadi inti penyebab utama darah tinggi dan juga stroke. Ya, maka orang kalau emosi tidak akan ada gunanya bagi dia. Ada satu keadaan di mana Nabi SAW memang marah. Itu pada saat memang terjadi pelanggaran agama saja. Selain daripada ini beliau tidak pernah marah sebagaimana dinukil dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Pernah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberi sanksi kepada orang dengan pukulan. Namun ketika hukuman hendak ditegakkan, beliau berkata, batalkanlah hukuman itu. Lalu hal itu ditanyakan sebabnya, maka beliau menjawab, aku merasa sedang marah dan aku khawatir memutuskan hukuman dalam keadaan sedang marah. Abul Hasan juga berkata, jadi orang-orang salafus saleh itu menganggap marah itu sebuah kesalahan ya. Jadi bukan cuma sekedar hal yang disuruh tinggalkan, tapi sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran dalam agama karena memang hadis-hadis Nabi jelas, la taghdab, jangan kau marah, itu seperti ada larangan tegas di situ. Yang dikhawatirkan bisa mendatangkan dosa. Makanya Umar bin Abdul Aziz memberhentikan hukuman pada seseorang yang dia khawatir pada saat dia tentukan keputusannya dalam keadaan emosi. Juga Abul Hasan rahimahullah berkata, begitulah seharusnya sikap pendidik agar mampu menghasilkan anak didik yang bagus dan handal. Maka tidak boleh seorang pendidik memberi sanksi kepada anak hanya karena ingin melampiaskan dendam dan amarah dalam dada. Dan bila hal itu terjadi, berarti Anda telah menjatuhkan hukuman kepada putra-putri kaum muslimin untuk memuaskan hati belaka. Dan demikian itu jelas tidak adil. Ibnu Qayyim juga berkata rahimahullah, sumber kerusakan moral berasal dari 4 hal: kebodohan, kezaliman, syahwat, dan kemarahan. Sebab marah akan menimbulkan sikap sombong, dengki, hasad, permusuhan, dan juga kehinaan. Jadi
Kita ambil dari statement para salafus saleh atau orang-orang terdahulu sebelum kita ini, bagaimana mereka menganggap marah itu justru sumber permasalahan. Justru sumber permasalahan. Karena ada orang marah sebelum cross check. Dia menganggap dengan sangka buruk, maka akhirnya pada saat dia salah, dia pun berat untuk minta maaf. Kenapa? Karena sudah terlanjur dimulai dengan emosional. Itu tutur kata sudah berubah, segala macam berubah, dan ini tidak akan mendatangkan solusi dari permasalahan kita. Kemudian yang kedelapan, sikap pendidik atau sifat pendidik yang baik adalah berlaku adil dan tidak pilih kasih. Kata penulis, adil dalam mendidik anak merupakan pilar utama pendidikan dalam Islam yang tidak boleh hilang karena langit dan bumi tegak hanya di atas keadilan. Tidak mungkin keadaan anak bisa baik kecuali dengan sikap adil di antara mereka. Hendaknya orang tua bersikap adil dan tidak mengutamakan satu dengan yang lainnya di antara putra-putrinya, baik dalam masalah materi seperti pemberian, hibah, dan hadiah, maupun dalam masalah non-materi seperti kasih sayang, perhatian, dan kecintaan. Sebab pembagian perasaan cinta secara adil antara anak akan menciptakan kehidupan saling tolong-menolong serta perhatian kepada orang lain, sehingga anak akan tumbuh besar jauh dari sikap egois, tidak senang menyendiri, dan tidak merasa paling hebat di antara yang lain. Bahkan anak akan tumbuh besar dengan sikap suka mengutamakan orang lain dan tidak suka menciptakan pertengkaran di antara teman-teman dan saudara-saudaranya hanya karena masalah sepele. Bersikap adil dan tidak pilih kasih merupakan akhlak mulia diperlukan dalam segala urusan. Ini semua dinukil dari hadits Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seorang laki-laki yang berada di depan Nabi SAW, lalu putranya datang kepadanya, lalu dia menciumnya dan mendudukkannya di atas pahanya. Kemudian datang putrinya, lalu dia dudukkan di hadapannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kenapa engkau tidak menyamakan antara keduanya? Hadits ini dinukil dan disebut oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, jadi 8 halaman 156. Artinya sampai pada tingkat harus adil dalam memangku anak. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi pada saat datang anak laki-laki, orang ini dudukkan di pahanya. Pada saat datang anak perempuan, didudukkan di lantai di depan. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa kau tidak samakan mereka? Ini juga mirip dengan hadits Nu'man ibn Bashir. Di sini dikatakan dari Nu'man ibn Bashir bahwa bapaknya Bashir namanya datang kepada Nabi SAW bersama anaknya, lalu dia berkata, saya memberi anakku ini suatu pemberian. Jadi Bashir memberikan kepada Nu'man. Nu'man menukir riwayat ini radhiyallahu anhu ajma'in. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau memberikan kepada setiap anakmu seperti itu? Karena Bashir hanya mau kasih kepada Nu'man saja. Dia menjawab tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, ambillah kembali pemberian itu dan bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah di antara anak-anakmu. Dalam riwayat yang dikatakan, Nabi kembali bertanya kepada Bashir, apa kau mau anak-anakmu sama nanti baktinya? Kalau mereka sudah mulai besar, kata Bashir, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu adillah kepada mereka. Jadi yang kita kasih ini satu, yang satu sama. Ya. Ada keadaan tertentu yang kita tidak bisa samakan. Misal ukuran pakaian, kadar makanan, ya, biaya rumah sakit, itu berbeda. Itu berbeda. Atau biaya pendidikan, karena biaya pendidikan anak yang sudah kuliah beda dengan anak yang masih SD misalnya. Maka ini semua luar daripada masalah ini. Itu dibolehkan, tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak Ibu beli baju atau misalnya memasukkan ke lembaga pendidikan, ya, maka ini harus hati-hati ya. Lebih baik kita jeli. Kayak misalnya kita masukkan anak pertama SD di sekolah A, anak kedua SD di sekolah B. Dan ini pembayarannya beda. Misalnya yang satu 1 juta, yang satu 500.000. Maka di sini kita harus sama ratakan dengan cara membiarkan atau memberikan kepada si B, anak yang B ini, atau anak yang kedua yang masuk ke sekolah B, itu saldo 500.000. Demi untuk keadilan. Atau sekalian kita pindahkan dua-duanya sama di sekolah yang 1 juta, atau 500.000 sekalian sama-sama. Nah ini termasuk wajib adil. Membagikan makanan misalnya, jenis makanan si A sama si B kita kasih, kecuali bayi berbeda. Tapi kalau yang sama sudah mulai besar, kasih makan yang sama. Gitu kan? Maka alangkah baiknya kalau disuapi satu, suapi yang lainnya. Maka semua ini bentuk keadilan kepada anak-anak. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar keadilan itu diterapkan dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berlaku adil. Demi memenuhi panggilan di atas, maksudnya dalam surah Al-Nahl ayat 90, maka para pendidik harus bersikap adil di antara anak-anak dan tidak bersikap diskriminasi sesama anak, baik dalam masalah yang sepele maupun masalah yang besar. Karena sikap demikian akan menciptakan kebencian dalam dada dan menumbuhkan benih kedengkian dan kekecewaan, serta menyebabkan sikap pengecut, takut, tidak percaya diri, putus asa dalam hidup, dan suka menodai hak orang lain serta membangkang. Bahkan akan menimbulkan berbagai macam penyakit kejiwaan, perasaan rendahan diri, dekadensi moral dan perlakuan atau perilaku menyimpang dalam hidup. Jadi ada sebagian orang tua lebih suka anaknya tidur dengan dia, yang lainnya tidak boleh tidur sama dia, sehingga membuat anak lain cemburu, gitu kan? Atau yang satu yang dia lebih sayang duduk sama dia di meja makan di sebelah, sementara yang lain tidak boleh. Atau yang satu dipangku, yang satu tidak, gitu kan? Sehingga yang lainnya merasa terganggu. Maka perlu digarisbawahi ya, kadang-kadang yang sering terjadi, yang sering terjadi, tapi ini mudah-mudahan tidak dijadikan sebagai sebuah pola ya. Sering terjadi ibu-ibu itu suka emosi kepada anak perempuannya, dan bapak-bapak suka emosi sama anak laki-lakinya. Itu sering terjadi. Ini harus diubah, tidak boleh seperti itu. Entah kenapa pola ini ada. Seringkali kalau anak laki-laki beda sendiri muamalahnya sama anak perempuan. Kalau bapak-bapak, dia lebih suka dengan anak perempuannya daripada anak laki-lakinya. Muncul rasa kasih sayang itu. Anak laki-laki dimarah-marahin, anak perempuan disayang. Ibu-ibu terbalik. Ya. Maka biasanya anak laki-lakinya yang diprioritaskan, anak perempuan yang ya dikesampingkan. Benar nggak ini? Pengakuan yang bagus. Kalau ada yang tidak, ya alhamdulillah. Tapi ini ada terjadi. Biasanya begitu. Biasanya kita lihat bapak-bapak itu kalau sama anak perempuannya digendong, digandeng, ya. Begitu anak laki-lakinya udah suruh jalan sendiri. Itu terjadi. Sebagaimana juga saudara biasanya begitu. Maka ini juga perlu dijadikan sebagai sebuah pelajaran tersendiri tentunya. Jadi kita samakan. Dan saya bilang khusus di paragraf ini di halaman 151 tadi, paragraf dari demi memenuhi panggilan di atas ayat surah An-Nahl 90 sampai akhir paragrafnya dan perilaku menyimpang dalam hidup. Tadi saya bilang kalau bapak ibu cuma kerjanya selalu marahin anak, yang ada cuma salah saja. Ini was-was syaitan. Setiap kali lihat anak pasti dicari kesalahannya. Pasti yang ada dimarahi. Ngobrol aja anaknya sama dia nggak boleh. Sudahlah, main anak saya. Ya, atau gini dan begitu, tidak mau layani anaknya. Maka ini teman-teman memunculkan kecewaan, hilangnya percaya diri. Ini saya bilang tadi, nanti kalau dia temukan ada temannya di luar yang dia rasa mentokohkan dia, maka dia akan tinggalkan rumah. Jadi bapak ibu yang menghadapi begitu, anak-anaknya tinggalkan rumah, ini karena masalah di dalam kejiwaan. Sudah bertumpuk bertahun-tahun, kemudian cuma dimarahin, dipukul, dan dia tahu di rumah adalah neraka bagi dia. Susah untuk di rumah, gitu kan. Tapi sama teman-temannya semua diacungkan jempol, walaupun salah. Ya. Nah, ini berbahaya. Itu yang disebabkan kenapa mereka jatuh ke narkotika. Hebat kamu kalau coba ini dan seterusnya. Maka dia lakukan itu. Jadi orang tua yang berhasil adalah orang tua yang bisa menjadi orang tua bagi anak-anaknya, bisa menjadi sahabat bagi anak-anaknya, bisa menjadi pelindung dan pendidik bagi anak-anaknya. Maka ini poin yang ditekankan dalam paragraf ini. Jadi saya ulangi ya, kata beliau, demi memenuhi panggilan keadilan di atas, maka pendidik harus bersikap adil di antara anak-anak dan tidak bersikap diskriminasi sesama anak, baik dalam masalah yang sepele maupun masalah yang besar. Karena sikap demikian akan menciptakan kebencian dalam dada dan menumbuhkan benih kedengkian dan kekecewaan, serta menyebabkan sifat pengecut, takut, tidak percaya diri, putus asa dalam hidup, dan suka menodai hak orang lain, serta membangkang. Bahkan akan menimbulkan berbagai macam penyakit kejiwaan, perasaan rendah diri, dekadensi moral, dan juga perilaku menyimpang dalam hidup. Allah yang maha tinggi dan maha mampu telah menyuruh kita semua agar bersikap adil dan mengharamkan kepada dirinya berlaku zalim, serta menjadikan hal itu haram di antara kita. Jadi sebenarnya tidak boleh semuanya. Begitu juga Rasulullah SAW mengajak kepada kita semua agar bersikap adil dan meninggalkan kezaliman. Sebab kezaliman akan mendatangkan kegelapan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu fihi syams ya'dilu baina itsnaini sadaqah. Setiap persendihan dari tubuh manusia ada sedekahnya setiap hari selagi matahari terbit. Memutuskan perkara antara dua orang dengan adil adalah sedekah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2707 dan juga Muslim menyebutkan di 1007 dan 1009. Kalau paragraf yang sebelumnya Bapak Ibu sekalian yang saya tadi bacakan, Allah yang maha tinggi dan maha mampu telah menyuruh kita semua agar berlaku bersikap adil dan mengharamkan kepada dirinya berlaku zalim serta menjadikan itu haram di antara kita. Ada hadisnya, hadis Bukhari. Di buku kita tidak dinukil di sini yang kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi. Kita lanjutkan sekarang dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami berbaiat kepada Nabi SAW untuk tetap setia dalam kesulitan dan kemudahan, dalam keadaan semangat dan kendor, serta setia kepada pemimpin dalam keadaan zalim kepada kita dan tidak mengambil kekuasaan orang lain dengan paksa. Serta hendaklah kami berbicara kebenaran apa adanya tanpa takut terhadap celaan orang yang mencela. Jadi di sini Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu memerintahkan kepada kita agar ada potongan kalimat itu untuk mengambil atau berbaiat kepada Nabi SAW dalam keadaan kesulitan dan kemudahan, dalam keadaan semangat ataupun kendor. Dalam arti kata, apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka kita dianjurkan untuk mengikuti ajaran beliau SAW dalam keadaan iman kita lagi tinggi ataupun tidak. Juga dalam riwayat An-Nasai terhadap tambahan, hendaklah kami bersikap adil di mana saja kami berada. Ini riwayat Imam Bukhari di jilid 13 halaman 167. Artinya dari semua baiat yang disampaikan kepada Ubadah bin Samit dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, di antaranya adalah kami disuruh berlaku adil. Jadi kalau hadis ini kita rincikan, kami berbaiat kepada Nabi SAW, artinya kami punya janji setia dengan Nabi untuk tetap setia dalam kesulitan dan kemudahan. Dalam setiap keadaan kami selalu setia dengan agama ini, dalam keadaan semangat ataupun kendor, serta setia kepada pemimpin dalam keadaan zalim kepada kita. Artinya kalau dia berbuat kezaliman kita pungkiri, tapi kita tetap menunjukkan loyalitas dan tidak mengambil kekuasaan orang lain dengan cara paksa. Dan hendaklah kami berbicara kebenaran apa adanya tanpa takut terhadap celaan orang yang mencela. Dan tambahan riwayatnya yang kita jadi saksi bahasan adalah hendaklah kami bersikap adil di mana saja kami berada. Yang terakhir adalah dalam poin ini, sifat adil ini, hadits Abdullah. Sebelum ada catatan ya, hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin ala yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanan Ar-Rahman, dan kedua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang bersikap adil dalam memutuskan hukum dan kepada keluarga mereka dan apa yang berada dalam kekuasaan mereka. Ini diriwayatkan Imam Muslim di halaman di nomor hadisnya 1827. Hadis ini juga menyebutkan tentang keutamaan orang yang adil, baik dalam keluarganya, baik dalam pemerintahannya atau lembaga yang sedang dia pimpin, maka itu akan mendapatkan mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya pada hari kiamat. Ada catatan di sini kata penulis, wahai pendidik, ketahuilah boleh jadi ada anak baik yang tumbuh besar dari tengah-tengah kesesatan dan penyelewengan akhlak. Bahkan ada anak yang baik tumbuh dari keluarga yang tidak mengenal agama atau dari keluarga yang beragama sesat. Dan terkadang ada orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendidik anak, ternyata mengalami kegagalan. Maka ketahuilah hidayah dan taufik hanya datang dari Allah, sehingga tugas kita hanya berusaha dan ikhtiar dengan disertai sikap tawakal kepada Allah atau menyerahkan hasil upaya kita kepada Allah. Karena dialah yang menentukan semua hasil usaha. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki,
Tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Artinya ikhtiar kita ini ikuti dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar Allah berikan kita taufik, mudahkan supaya ini semua diberkahi, supaya anak ini jadi orang baik. Seperti itulah. Jadi tidak cukup dengan ikhtiar saja. Wahai saudaraku, berusahalah dengan sekuat tenaga untuk memberi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anakmu, karena tingkah laku merupakan cerminan hati. Hendaklah anak-anakmu selalu melihat kebaikan dari semua urusanmu sekecil apapun, sebab mendidik para pendidik itu lebih utama, karena itu sangat menentukan hasil usaha. Sebab orang yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak akan bisa memberi. Dengan memberi teladan yang baik, Anda tidak akan dicelah oleh zaman, tempat, kesulitan, dan juga musuh. Penyair menyantunkan itu dalam syairnya, Na'ibu zamanana wal aibu fina, wa ma li zamanina aibun siwana, wa nahju zal zamani bi ghairi dham, walau nataqa zamanu lana hajana. Kita sering mencela zaman kita. Memang zaman ini buruk, zaman ini begini, zaman ini bebas. Padahal kesalahan ada pada kita. Zaman kita tidak memiliki kesalahan selain kita. Kita mencaci maki zaman itu tanpa suatu kesalahan. Padahal seandainya zaman itu bisa berbicara, maka dia akan balik mencela kita. Jadi penyair ini mengatakan, jangan cuma kau menyalahkan orang, atau menyalahkan tempat, atau menyalahkan lingkungan. Itu terjadi. Tapi bukan mustahil kalau kita sendiri memperbaikinya, memulai dengan diri kita, mungkin akan lahirlah kebaikan itu dari sisi kita. Bukankah Mekah dulu sangat buruk, mereka makan bangkai, mereka tawaf telanjang, mereka melakukan perzinahan, segala macam. Lahirlah Nabi SAW itu lalu memperbaiki keadaan mulai dari titik yang kecil, kemudian sampai akhirnya menjadi sebuah gelombang yang sangat besar, dan membuat tersebarlah Islam ini dari Madinah dan Mekah, gitu ya. Dan sampai sekarang menjadi simbol kebaikan. Berapa banyak orang yang tadinya buruk seperti Umar bin Khattab, pemabuk, dapat hidayah, dan menjadi tokoh umat, gitu ya. Jadi jangan pernah putus asa. Dan kita terlalu menyalahkan orang lain, menyalahkan waktu, menyalahkan tempat tinggal. Padahal sebenarnya kita bisa mengubah itu. Bukan mustahil lingkungan itu berubah justru karena perbuatan kita. Kata beliau, ketika umat Islam meninggalkan manhaj Islam atau metode Islam dan sunnah Nabi SAW, maka mereka berada dalam kegelapan hidup. Tidak sensitif terhadap kemungkaran, mengekor kepada budaya dan tradisi barat dan timur, baik model pakaian maupun potong rambut. Di antara mereka ada yang memotong rambutnya mirip rambut anjing atau rambut kucing, berpakaian menyerupai perempuan, serta memiliki kebiasaan menari, berjoget, menyanyi, dan pamer keindahan tubuh dan aurat. Umat dan para pemuda kita kehilangan kepribadian. Mereka ditelan oleh sikap mengekor dan meniru orang-orang barat dan kafir, dan tanpa sadar telah dijadikan musuh sebagai sasaran proyek penyesatan dan westernisasi. Sebab prinsip pemikiran Yahudi adalah merusak generasi umat lain agar negara Israel Raya bisa berdiri tegak. Jadi ini yang juga jadi permasalahan di tengah-tengah umat Islam. Kita kehilangan kepribadian pemuda Muslim, ya. Walaupun sekarang alhamdulillah gejolak ini sudah mulai kembali, sudah mulai hidup, ya. Anak-anak muda kita merasa risih kalau pakai baju koko, kalau pakai gamis, pakai kopiah, perempuan pakai jilbab, dianggap itu kampungan, tidak modern, segala macam. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu saja. Walaupun sekarang alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah. Secara pribadi saya bicara, lingkup pengajian saya sudah banyak sekali perubahan. Anak muda sudah mulai hadir, mereka sudah tidak malu lagi dengan penampilan Islam. Memang itu simbol kita. Kita tidak boleh sama dengan orang barat atau orang non-muslim. Orang-orang non-muslim itu pada saat pakai anting-anting di telinganya, laki-laki, ya, maka itu menggambarkan kalau dia pelaku homo. Kalau dia pakai dua di kiri kanan, berarti dia juga siap dihomoin, gitu. Anak-anak muda kita nggak paham yang pakai dua di kiri kanan, di alis dipakai, di hidung dipakai, laki-laki untuk apa ini? Ini apa maksudnya gitu? Atau dia melihat ada tato dipasang di badan, maka itu modern, dianggap keperkasaan. Dari mana keperkasaan? Siapa yang mengatakan orang kalau tato baru perkasa? Itu keliru. Malah dia merusak tubuhnya, gitu kan? Dalam Islam tidak boleh. Bahkan salah satu sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka tidak bertato, gitu. Nah, ini harusnya dihindari. Bukan begitu dikembangkan dari negara barat langsung kita nukil begitu saja. Tidak boleh. Pakaian-pakaian, penampilan rambut, model rambut dan seterusnya. Kita punya cara sendiri dalam Islam. Bahkan Nabi SAW menyuruh para sahabat bertolak belakang dengan cara sisirnya orang Yahudi. Sisir rambutnya disuruh bertolak belakang. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang coba-coba menyerupai satu kaum, maka dia akan sama dengan itu. Dulu di saat masa Islam berjaya, maka kita yang menjadi contoh oleh Barat.
Sampai dulu orang-orang barat itu zaman kerajaan Utsmaniyah, itu kalau ada di antara mereka orang non-muslim ya, mereka bisa berbahasa Arab atau mereka bisa menulis dalam bahasa Arab, maka mereka anggap itu sebuah modern dan itu akan diterima lamarannya kalau dia melamar seorang wanita. Pada agama lain, mereka menggunakan wanita-wanita suruh pakai jilbab. Sebelum perang-perang dunia, itu hampir seluruh wanita di muka bumi ini termasuk orang-orang non-muslim itu ikut pakai jilbab. Mereka banyak pakai jilbab gitu. Mereka tertutup dan mereka anggap itu adalah kemodernan. Kalau terbuka itu sebuah aib. Kalau tidak masuklah era penjajahan dan berkembang sampai akhirnya seperti sekarang, dianggap sebaliknya. Walaupun saya bilang alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT, lingkup kita di Indonesia sekarang sudah mulai hidup kembali suasana itu. Saya 3 atau 4 hari yang lalu ketemu sama seorang datang ke restoran kami di Condet. Anak muda umur 19 tahun, tiba-tiba dia turun dari kendaraan terus dia mau salaman sama saya, minta foto. Kita habis foto, sementara mau foto sudah bilang sama saya, Ustaz, saya terinspirasi dengan ceramah Ustaz, akhirnya membuat saya nikah muda. Saya nikah umur 19 tahun Ustaz. Ini Masya Allah, sebuah perkembangan yang sangat bagus gitu. Karena selama ini selalu ada persepsi kita, jangan nikah buru-buru. Nikah itu harus dihubungkan sama prestasi dunia, harus sarjana, punya mobil, punya rumah, punya segala macam. Syahwat tidak mengenal itu. Syahwat tidak mengenal adanya prestasi itu, gitu kan? Ada anak-anak bahkan pernah berkeluh kesah begitu. Sudah sampai sarjana, orang tuanya masih larang menikah. Suruh cari kerja dulu. Sudah kerja harus punya rumah dulu, harus punya mobil dulu, sampai umur 35 tahun baru menikah. Syahwat tidak mengenal itu. Dia orang tuanya enak punya pasangan, anak ini kesian, gitu kan? Jadi korban. Ini semua karena pemahaman yang keliru. Karena Islam tidak ada hubungannya antara ibadah itu dengan prestasi dunia. Kita nggak harus tunggu punya motor dan mobil baru ke masjid. Jalan kaki kalau nggak bisa. Menikah juga begitu. Menikah dulu, nanti baru dia bekerja. Gitu. Karena kita tidak pernah tahu kebutuhan orang. Gitu. Maka ini semua termasuk banyaknya kesalahan orang yang bangga dengan kebiasaan orang-orang non-muslim. Maka anak-anak muda generasi muslim saya ajak agar berhenti untuk mencontoh orang-orang non-muslim. Tapi banyak sekarang mempelajari tentang agama Islam dan terapkan dalam kehidupan. Kalau kita datangkan seorang Nasrani, laki-laki Nasrani, kita kasih dia gamis atau kasih dia kopiah atau kasih dia baju koko misalnya. Lalu lewat Nasrani yang lain kita tanya, agama apa orang itu? Apa yang akan dia bilang? Pasti Muslim. Atau kita datangkan seorang wanita kafirah, Nasraninya atau Yahudiya misalnya, contoh saja, suruh pakai jilbab. Lalu ada perempuan yang seagama dengan dia Nasrani yang tidak kenal, dia tanya, agama apa orang itu? Dia akan katakan Muslim. Ada simbol kita. Kenapa kita tinggalkan simbol ini? Kenapa kita tidak menonjolkan inilah kebaikan? Ini loh pakaian kami, ini loh makanan kami, ini loh tradisi kami, ini loh kebiasaan kami. Islam yang kita sodorkan. Kita semua ini marketing. Kita punya produk namanya Islam. Kita punya kewajiban untuk menyebarluaskan Islam itu. Bukan malah kita tinggalkan. Dan kita teman-teman diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang beriman, masuklah dalam Islam secara kaffah. Menyeluruh. Semuanya terima. Semuanya terapkan. Baru kita rasakan kenikmatan Islam itu sendiri. Maka beliau titik beratkan dalam catatannya di sini tentang masalah pendidikan anak. Harusnya seseorang juga hati-hati dengan poin ini juga. Pertama di catatan dia mengingatkan agar setiap pendidik, orang tua ataupun guru, maka mereka menjadi suri tauladan yang baik. Mereka terapkan baru mereka ajarkan. Saya pernah titik beratkan itu ya. Seorang praktisi dalam sebuah titah yang dia sampaikan itu akan berefek kepada orang yang diperintahkan. Dia akan terima. Kita misalnya katakan sholat malam lah. Kita sudah sholat malam, orang akan kerjakan. Puasa lah, kita sudah puasa, orang akan kerjakan. Tapi biar retorika kita bagus, kalau kita bukan praktisi, tidak akan berefek kepada orang lain. Berapa banyak dai yang bicara? Berpengaruh ke mereka? Enggak, orang cuma bilang bagus ya, lucu ya, selesai. Efek enggak? Mengubah enggak orang lain? Enggak, karena dia sendiri bukan praktisi. Kita kalau praktek berbeda, gitu kan. Kemudian ditekankan juga poin yang lain di catatan ini adalah masalah tadi tidak bolehnya orang mengambil budaya-budaya dan tradisi orang non-muslim yang ditarik dalam lingkungan kaum muslimin. Bahkan yang kita sayangkan kadang-kadang si suami namanya Muhammad, istri namanya Aisyah, mungkin anaknya namanya Yusuf, tapi semua jauh dari agama. Tidak ada hijab dalam rumah, tidak ada Al-Quran, tidak ada sama sekali, safarnya selalu ke negara-negara kafir. Beda sekali, tidak ada lingkup Islamnya gitu. Paragraf selanjutnya beliau mengatakan juga dalam catatan peringatan yang ketiga, beliau sampaikan, wahai saudaraku, anjurkan kepada keluargamu agar tetap berpegang teguh dengan agama Allah dalam setiap keadaan dan ciptakan keluarga Rabbani. Rabbani artinya yang patuh kepada Tuhan ya, yang terdidik berdasarkan cahaya ilahi, wahyu dan sunnah Nabi Muhammad SAW.
bermanhaj Islam, menggunakan metode Islam, berdiri di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bermotokan kami menyembah Allah dan hanya meminta pertolongan kepadanya. Dengan demikian, generasi bangsa akan baik, agama Islam akan kokoh, dan umat Islam akan jaya menjadi pengendali umat lain di atas muka bumi ini. Hanya kepada Allah lah kami mohon pertolongan. Artinya di paragraf terakhir ini kita harus tanamkan satu poin, ini pesan ketiga dalam catatan beliau, adalah bagaimana kita umat Islam harus yakin dan tidak boleh ragu bahwasanya kita pemimpin dunia. Agama yang kita miliki agama yang paling benar. Tidak ada keraguan masalah itu. Maka kita tanamkan dalam diri kita itu supaya kita juga percaya diri untuk menyampaikan kepada orang lain. Tidak ada agama lain di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya agama Islam. Artinya semua yang diterapkan, yang diperintahkan, yang dilarang oleh Allah ada dalam agama Islam di muka bumi ini. Allah SWT pencipta alam semesta. Maka tidak boleh ragu dengan masalah itu. Terima dalam hidup kita, lalu terapkan, sampaikan kepada orang lain. Ini kurang lebih sudah kita sebutkan ada 7 ya atau 8 sifat pendidik. Dan sudah kita reviewkan tadi ada 6 poin sebelumnya, dan hari ini tadi kita sudah bahas 2 poin lagi. Allahu a'lam. Ini insyaallah yang kita bahas semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.